Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ilmunya yang telah diberikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan bersama. Amin. Tadi menyampaikan mengenai kaji dan ngaji, tertarik nun sewu, termotivasi. Jadi kita memang harus lihat audiensnya. Ya. Kalau seperti pengajian Ahad pagi itu Masya Allah. Carane malaikatan, Mbak. Ora disuguhi wedan, ora disuguhi panganan, malah kon sedekah. Ini subhanallah. Itu kalau benar-benar orang yang ikhlas itu nggak bisa berangkat. Ini. Jadi kita acungi jempol benar. Karena di rumahnya itu jauh-jauh, ada sampai Boyolali, Bandungan, Ambarawa, Semarang. Itu kalau tak mana Bu? Tahunya Boyolali, lo baru subuh pun beda. Masya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini, ya, nah, kalau kita ini memang ya tadi disampaikan Ustaz, kalau kita ya kelas tinggi ya, kelas berat ya. Mudah-mudahan tidak berat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Ya. Nah, ini memang setan itu nggak doyan dengan orang ikhlas. Memang sembahyang itu bisa digodong, orang puasa bisa digodong. Ini memang ikhlas. Nah rasa ngaji, tapi duit ini ikhlas kok. Nah ini, nah kita di samping kelas ini kelas berat, monggo kita namanya ikhlas kita walaupun sebetulnya ya wis tangi belum subuh, wis tahajud, tapi kok mesti telat. Terus saya sedih kadang heran dengan saya sendiri. Ya Allah, astagfirullah. Iya ya sudah tahajud, ya sudah nonton beres-beres, beres nunggu bapak beres-beresi, tapi mesti kok telat, apa dosaku. Kadang-kadang kita itu kan harus ingat dosa kita. Jadi kita itu termotivasi untuk bertobat. Ini nek rumangsa apik, aku bener, aku pinter, itulah nanti kesombongan yang akan timbul. Ini jadi motivasi tadi mengenai kaji dan ngaji. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar paham, mengkaji ilmu dan mengaji ngangsu ilmu. Ngangsu itu kadang-kadang kocar kacir ning alhamdulillah ono sing melu ya, sudah kita gendong lah. Ini mudah-mudahan ilmu kita benar-benar bisa manfaat di dunia wa dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Ustaz, saya tidak bisa tanya apa lagi ya, nanti bisa menambah motivasi tadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini bahkan atau dunia ataupun lebih spesifiknya Indonesia ini, apakah bisa ditarik pada kejadian seperti perang Uhud? Jadi tadi kemenangan itu kemudian sudah ditunjukkan, tetapi kemudian rebutan balung dari kalah, rebutan pampasan perang. Nah, sekarang ini juga demikian. Lembaga-lembaga keagamaan katakan ini kan dimanjakan, diberikan izin penambangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada kejadian itu malah jadi yang seperti ini jadi. Sehingga konsentrasi untuk kemaslahatan umat sebagaimana amanat yang sebetulnya diberikan kepada lembaga-lembaga agama ini, kemudian suaranya sudah tidak nyambung lagi. Jadi perlu kemudian melihat keadaan seperti ini ya sudah kayak biasa-biasa saja atau permisi dengan keadaan seperti ini, padahal betul-betul sudah nyata, kemudian sudah terungkap, sudah muncul dan sudah, tapi akhirnya endingnya atau follow up-nya bahkan endingnya itu tidak jelas, tidak memberikan satu kepastian apa itu hukum ataupun kepastian politik atau kepastian yang sebagaimana yang kita harapkan atau masyarakat pada umumnya harapkan. Kemudian apakah yang menjadi kondisi seperti ini ya. Kemudian tadi kalau ditarik lagi pada skala mikro, skala kecil lingkungan kita katakan ini memang sekarang PR tersendiri untuk bisa memakmurkan majelis, memakmurkan jamaah sholat, entah itu tidak hanya subuh tapi ya jamaah sholat 5 waktu itu juga
PR tersendiri. Nah ini bagaimana supaya hal ini tidak kemudian berlarut-larut sampai kepada masuk kepada jurang kehancuran ataupun kemunduran yang tidak kita harapkan. Ini PR kita bersama, cuman siapa tahu ada dari Ustaz bisa memberikan satu pedoman pokok supaya kita ini walaupun step by step bisa semakin mantap, baik itu dalam hal kemakmuran masjid, kemakmuran majelis, dan juga ketekunan kita supaya lebih bertambah lagi, karena sebetulnya pada akhirnya kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Ya kalau bisa itu betul-betul terwujud, ya nanti ya kemakmuran umat secara keseluruhan itu diharapkan juga bisa ada. Terima kasih. Enggak, betul, banyak ya, banyak. Quran itu sudah menegaskan ya. Negara ini mau maju, mau mundur, mau apa, susah, sulit, sudah tergantung dari imamnya yang ngajak kemana itu ya. Ya. Sampai dengan sholat bersama itu imamnya yang harus ngajak kepada makmumnya. Maka al-fatihah bismillahirrahmanirrahim. Walau anna al-qura amanu wa taqaw la faqat ma'alim bahwa sama wal ardi wa kadahu al-hamdulillah sibuk ya al-araf. Jika umat satu negeri itu mau makmur, dapat berkah dari langit dan bumi, maka beriman dan bertakwa pada Allah. Itu sudah janji Allah, dan janji Allah itu sang pencipta langit dan bumi tidak akan salah. Coba negeri-negeri yang betul-betul beriman pada Allah. Contohnya dulu zaman Andalusia, negeri di Eropa. Sekarang terkenal dengan negara apa namanya, Spanyol. Dulu umatnya serang penuh semuanya sana. Kerajaannya makmur, tapi lalai dengan kenikmatan dunia, dengan kemegahan dunia, akhirnya tiba-tiba musuh melemahkan dia, menyerang, sehingga Spanyol menjadi negara kafir sampai sekarang ini ya. Alhamdulillah itu Perikatan Muhammadiyah membeli gedung, ya, dibuat masjid besar di sana. Ya, masjid di mana-mana Muhammadiyah punya masjid, di Inggris, di Eropa, di mana, di Australia. Itu bagian daripada dakwahnya. Hebat itu ya. Bagian itu Indonesia bagaimana? Indonesia itu sebetulnya badatul thayyibatul wa tukhawur kemah-kemah profesional gitu. Semua murah apa-apa. Tapi kalau ngelola bener, tambang dikai wong ora bener, wong AC dipanggil dinaik hutan dikasih ini dirusak gitu, ya. Mereka merusak karena dia merasa bukan tanah airnya, kan? Bukan tanah airnya. Coba sekarang apa itu? Raja Ampat. Itu rusak karena ulah oknum-oknum yang hanya urusan dunia, seperti tadi papasan perang tadi itu, ya. Nah sekarang ini kalau imamnya negara tidak tegas dan cekat-cekat apa tasnes sakset, ya. Seperti apa tuh kata netizen, coba di yang kemarin mulai beredar tuh netizen itu ada polisi netizen namanya, iya, polisi netizen ya, masalah tangkap ini selesai itu. Dan orang-orang yang bermasalah di Indonesia itu, masalahnya berat-berat semuanya. Kita semua ikut segel, netizen ikut segel, ya, dunia maya segel, ya. Jadi itu sekali lagi kembali pada Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Allah, maka barokah langit dan bumi akan datang kepada kita semuanya.
Gitu ya. Moga. Ya, saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafsir ayat 152. Buka aja 152. Saya bawa tafsir Jalalain ini. Kekalahan di perang Uhud yang pertama adalah berselisih atas perintah Rasul. Tafsir lagi. Yang kedua adalah durhaka atas perintah Rasul. Tafsir Jalalain. Yang ketiga, ubud dunia yang di luar orang rebutan rampasan terhadap ubud dunia. Pertanyaannya adalah Indonesia 87%, 250 juta beragama Islam. Tapi mengapa Indonesia yang mayoritas Islam itu orang Islam terasa minoritas? Itu. Yang kedua adalah patut berbangga di Indonesia telah lahir Nabi baru. Nabi palsu. Nabi baru. Siapa? Indonesia telah lahir Nabi baru. Jokowi. Ya. Bagaimana pendapat Kok baru dengar saya? Ada. Bagaimana pendapat Ustaz PSI, Pak. di Indonesia telah melahirkan Nabi baru PSI. yang ranking 3 koruptor di dunia. Terima kasih pendapat Ustaz bagaimana dengan kelahiran Nabi baru ini. Orang PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSI. Partai. Dari PSI itu ada kriteria kaya nabi, kaya nabi. Oh, untuk jadi pemimpin PSI. Ada dari salah satu kadernya PSI mengatakan seperti itu. Nah, terus? Jadi bumerang juga akhirnya di netizen itu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri tunjuk ya untuk bicara. Ya, Untuk betul. Pak Rizun, biar semakin luket sambelnya. Pak Ustadz, kalau setelah kita memahami tafsir dari surat Al-Imran ayat 161 sampai 160 yang pada dasarnya bercerita mengenai Perang Uhud, kemudian kita aplikasikanlah atau kita ijawantahkan pada kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana Islam, bagaimana orang Islam, bagaimana orang mukmin sekarang ini sedang diuji dengan situasi di Palestina. Itu sebetulnya sangat relevan dengan ayat-ayat yang sedang kita kaji ini. Jadi bagaimana kemudian misalnya negara-negara Arab pada umumnya ya, kecuali Yaman, bersikap. Pertama itu bagaimana Indonesia bersikap mengenai Palestina, bagaimana orang Palestina sendiri yang juga terpecah belah karena ada yang menghendaki hidup tentram tapi melupakan akhirat, itu merupakan jihadnya, sehingga ada yang minta Hamas untuk mengakhiri aksi-aksinya supaya kehidupannya bisa lebih ditentram. Itu kan dunia. Tapi kalau Hamas kan motivasinya akhirat, mati itu syahid, ya kan? Jadi harusnya saya kira sangat relevan dengan apa yang sedang kita kaji saat ini, sehingga tadi muncul istilah banyak dan quantity dan quality. Mengaji bukan karena banyak, mengkaji sedikit. Sama dengan ini juga sekarang orang-orang yang beriman betul-betul ikhlas seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu Ustaz tadi, itu memang sedikit, dan penduduk surga itu sedikit, yang banyak di neraka. Makanya kita sekarang sedang diuji sebetulnya, tidak hanya secara komunitas namun juga secara pribadi, bagaimana kita bersikap, khususnya yang berkaitan dengan kejadian di Palestina. Sebetulnya saya sangat miris apa yang terjadi di sana, karena seperti sampaikan oleh Pak Tukiman tadi, kita ini banyak 87% Muslim, namun secara kontribusi terhadap perjuangan Palestina, terutama kaitannya dengan ukhrawi, dengan akhirat, dengan keimanan kita, itu
masih pikir-pikir itu artinya kan masih pertimbangan duniawi lebih banyak daripada ukhrawinya Pak. Jadi saya hanya ingin mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dari 10 ayat ini dengan apa kondisi kita sekarang saat ini. Tidak hanya Palestina, tentu yang lain juga ada. Ini salah satu ujian kita hari ini adalah apa yang terjadi di Palestina sekarang. Itu sudah sangat menunjukkan yang tadi dari dengan mengaji dan mengkaji. Sebaiknya sih ya banyak juga, tapi juga berkualitas juga Pak. Tidak hanya banyak orangnya, tidak juga sedikit, tapi mutu. Tapi kalau bisa mutu dan banyak itu kan idealnya. Namun dunia lah keadaan dunia memang dibuat tidak ideal. Di ideal itu nanti di akhirat, di surga. Mungkin itu Pak, saya hanya mengelaborasi supaya lebih fokus apa yang kita kaji. Kemudian membawa manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu pertanyaan berat-berat dari Pak Rizul, Pak Heru Iman, sekarang Pak Aktor, Rohman, ya berat-berat semuanya ini. Lihat Pak, belum nanti yang muda ini ngomong ya. Ada waktu ya. Baik. Jadi tadi saya bacakan ayat tadi itu tentunya landasan utama kita kalau kita yakin bahwa orientasi kita pada Quran, ya Quran. Nah, sekarang kita pahami bahwa keadaan negeri kita, ya, dunia dan akhirat itu namanya atau sumber contohnya Pak, atau tadi Palestina barang ini gimana? Kalau kita lihat dimensi secara totalitas bahwa di negeri ini di awal tadi saya katakan semua masih berorientasi dunia, tidak hanya kita, ya, tidak hanya Arab pun begitu, dunia semuanya, ya. Nggak tahu nanti Iran ini jadinya Khomeini akan katakan akan menghabisi Israel dengan nuklirnya itu bisa, tapi apakah berarti betul itu? Ya kalau berarti betul, berarti perang dunia dan akan jadi momentum awal kiamat. Kalau Khomeini betul-betul mewujudkan janjinya akan menggunakan nuklir menghabisi seluruh daratan Israel. Itu janji terakhir Khomeini seperti itu ya. Nah, kita lihat. Ya sebetulnya Israel itu berani nyerang Iran itu karena Amerika yang memotivasi. Iran dimotivasi oleh Amerika agar kamu nyerang ini loh, presiden koboi loh, Donald Trump itu sangat benci dengan Islam dan sangat benci dengan Iran yang punya nuklir, ya, yang tidak mau dasar bukan masa nuklir, ya, itu seperti itu. Ya kita lihat dari peta dunia ini, ya saatnya Iran yang berani melawan Amerika, kan? Soviet pun masih ketir-ketir ya, karena sekarang negara kecil, Soviet negara kecil, meskipun kekuatan militernya nggak sebesar dulu, tapi dia masih punya kekuatan amunisi yang kuat ya. Sekarang tuh semua tuh tinggal sambil saling menunggu ini, saya menunggu. Apakah dipicu dengan Israel ini sebagai satu driver, satu penggerak utamanya sehingga akan memancing kemarahan Iran, maka adalah kehancuran dunia ini. Itu berarti akhirat, sebenarnya. Kalau Khomeini betul begitu berarti akhirat, ya. Kiamat. Prabowo awalnya kita sudah suka sekali akan membawa 1.000 warga Palestina ke Indonesia, ya. Itu apapun kita respect, ya. Meskipun akhirnya dipatahkan oleh Erdogan dan juga seluruh negara Muslim, karena kalau kamu angkat orang-orang Palestina itu berarti akan mengosongkan Gaza, berarti akan menjadi sasaran empuk Israel menduduki secara penuh gitu. Tapi kalau tidak diamankan mereka akan terbunuh semuanya, orang-orang anak-anak begitu ya. Ini dilema jadi sesuatu yang sangat sulit pilihan itu ya. Itu kita asik sebel dari Pak Prabowo. Hanya masalahnya kalau kita lihat Pak Prabowo akhirnya sekarang ini nggak berani ngambil tindakan tegas terhadap tadi yang katakan Pak Rizul.
Maka akhirnya apa yang terjadi sekarang ini, masyarakat saya ini akan ragu. Jangan Pak Prabowo juga bagian dari itu, gitu kan? Dia seperti masyarakat begitu, bagian dari itu sehingga tidak berani mengambil dengan tegas. Barangkali Pak Prabowo juga tersandra, ya. Nah, kita doakan semoga kita punya pemimpin yang seperti Pak Prabowo yang dari TNI ini betul-betul pada akhirnya meskipun telat tapi nyata, better late than never, ya. Artinya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Lihat gersengnya ini katanya namanya akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita doakan semoga Pak Prabowo ya pada rakyatnya. Itu yang kita harapkan, ya. Sehingga kekayaan alam Indonesia segera dapat diambil kembali, ya. Itu maksud saya begitu, ya. Ya, jadi tadi Pak Timo mengatakan, jadi apa ya? Mau apa tadi yang? Nabi. Kalau kita punya pemimpin, ya Pak Ahmad, kalau kita punya pemimpin itu memiliki 4 syarat Nabi, itu oke. 4 syarat Nabi. Dan pemimpin yang mempunyai karakter sifat seperti 4 syarat Nabi. Siddiq, ya, Siddiq, amanah, watonah, tabligh, itu kita oke. Tapi kalau datang pemimpin baru bagian Nabi terus disolawati, ada solawatan Nabi model model Nabi tapi di persepsi ada tambah nama orang, itu yang haram. Itu yang haram, ya, itu akan menjadi mungkar, ya. Itu nabi baru, ya. Jadi orang terlampau terkesima sesuatu. Makanya kalau sudah dibongkar semua ini, selesai semuanya itu, ya. Ijazahnya macam-macam bongkar apa adanya, ya. Seperti kata netizen, itu selesai semuanya itu. Keberaniannya apa itu? Ya kita motivasi semoga Pak Prabowo segera mengambil satu tindakan yang hak dan menghilangkan yang batil itu. Harapan kita seperti itu, ya. Kemudian apa yang terhadap hidup kita nih, seperti Palestina, bagaimana bersikap jihad, ya, Mas akhir ini Pak Nur, ya. Ya, sekali lagi bahwa hidup ini pilihan antara dunia dan akhirat. Kalau kita milih akhirat, tentu kita akan berada pada Quran, ya. Nah, sekarang negara-negara itu mengukur kekuatannya. Memang kekuatannya gak imbang, tapi sekarang kalau ada di Asia negara yang cukup kuat yaitu China, ya. Kalau kita bicara politik ekonomi, bahwa Cina itu kuat, namun juga dia punya kepentingan. Oleh itu mari sama-sama kita berikan kesempatan agar negara kita ini mampu dan mau, ya, untuk bertanggung jawab terhadap dunia ini dan jadi pioner, gitu, ya, menjadi pioner. Itu hanya sekarang ini kesempatannya, ya. Dia seorang tentara, seorang pemimpin, harusnya tegas dan akurat, ya. Dia bisa mengatasi seluruh persoalan negara ini untuk masa kini, kemaslahatan umat. Jadi yang tadi kata Pak Iman itu, kita mayoritas tapi jadi minoritas, karena 10 tahun ekonomi kita pura-pura oligarki adalah sistem ekonomi yang dikuasai oleh kelompok tertentu, ya, ekonomi masuk dalam tataran tataran kekuasaan, itu oligarki, ya. Jadi kalau itu berarti kita akan rusak oligarki, ya. Zaman Orde Baru itu bukan oligarki tapi konglomerasi, ya. Masih di bawah kendali presiden. Kalau enggak, ini justru presiden 10 tahun di bawah kendali oligarki, ya. Itu yang menjadi lemah, sehingga kita yang bisa berbuat apa-apa. Barangkali itu yang dapat saya simpulkan sebagai kesimpulan umum. Bapak kita terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang intisari itu dari ayat
surat Al-Imran ayat yang 157 yang kami tekankan pada berjihad di jalan Allah. Nah, penafsiran berjihad di jalan Allah ini yang agak hilang untuk semangat kita, di mana kita mencapai pada meninggal syahid, yang hilang berjuang. Nah, penafsiran berjihad di jalan Allah saat ini itu yang garis yang mana? Benang merahnya. Ya. Itu pertama. Yang kedua, untuk jamaah kita makin sedikit memang sulit Pak untuk mengajak keluarga saja sulit untuk ke MS ini. Nah, saya sendiri saya praktekkan juga tidak mudah sekali sudah, dan bapak-bapak juga begitu, seperti Pak Risun, Pak Tukiman mengajak keluarganya juga sulit. Mas Catur juga sendiri nih saat ini. Nah, ini bagaimana cara untuk membangkitkannya? Ini ada satu momen, kalau kemarin itu ada pelepasan haji, dan besok itu diadakan acara suatu penyambutan kedatangan haji, itu bisa satu momen yang agak ada daya tarik. Terus kita hubungi secara lisan dari yang dekat dengan kita, jamaah yang agak kendor, jamaah yang perlu kita hubungi, kita silaturahim gitu. Misalnya saya kemana, terus Pak Risul menghubungi siapa, itu yang keset itu bagaimana kita untuk saling, apa yang dikatakan Bu Ridwan tadi, kita sudah dapat minum, dikasih yang tidak dapat minum begitu semangatnya gitu. Ya. Baik, kita seperti itu. Ya. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Nur mengatakan orang mencari ilmu sedikit, ya, orang berbaik itu sedikit, yang masuk surga pun sedikit, yang masuk neraka banyak. Ya. Allah berfirman dalam Quran yang sudah 1400 tahun yang lalu, ya, turun Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu minal awalin wa suratu minal akhirin. Apa artinya itu? Yang masuk surga pertama-tama orang-orang 22. Yang belakangan jarang masuk surga. Nah, belakangan itu masuk kita ini. Di akhir zaman itu banyak yang masuk neraka. Suratu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Nah, dia bilang suatu awal itu begitu. Jadi Allah sudah mensyaratkan bahwa untuk berbuat baik, ngajak berbuat baik itu nggak gampang. Wa ta'ala bil wa taqwa, wa ta'ala itu berbuat yang seperti ngajak kebaikan seperti ini itu nggak mudah, berat. Tapi ngajak ke hal yang mungkar gampang. Mau tahu caranya? Pak Kaisoro, teman-teman itu ayo mengumpulkan dana, itu ya. Sewa lapangan, dangdutan, yang diutang saya punya serong. Kira-kira itu saya mau orang ada saya nanti sambil minum, mabuk, masuk-masuk, betul nggak? Tapi ngasih begini nggak gampang. Allah sudah masyarakat, ya, dalam dalam itu ngasih kebaikan itu sulit, ngasih keburukan itu gampang, keburukan itu gampang. Maka kita mau yang sedikit atau yang banyak, mau sedikit aja lah, yang seperti itu berkualitas ya. Jadi agar tidak kena hukum Allah bahwa di surga itu suratu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Waktu iman itu kan banyak orang terdahulu masuk surga semuanya, orang belakangan masuk neraka. Cuma kita nggak masuk orang yang dikatakan awal tadi itu. Kalau dulu bilang akhir, yang terakhir sedikit, gitu ya. Itu sampai ke itu. Jihad zaman sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan keterbelakangan, melawan penindasan. Nah tuh negara menindas apa enggak tahu ya. Oh, saya pikir sekarang Prabowo bagus kok, nggak menindas, justru dia akan berusaha
memalukan masyarakat itu bagus. Daripada sebelumnya belum melintas datakan TKA yang macam-macam. Nah, sekarang enggak, TKA enggak ada stop, IKN stop. Itu itikat baik Pak Prabowo ini, Masya Allah, semoga menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Kita doakan bisa membantu masyarakat umat dalam 1 tahun, 10 tahun dia sehat, tidak ada musibah, dan dia juga Allah rahmat untuk bisa membuat negeri ini lebih baldatun thayyibun warahmatullahi. Amin ya. Kemudian yang lain-lain mungkin nanti kita teruskan ke depan kalau sudah siap ya. Maka untuk ditutup, terima kasih. Kalau kurang salah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan semoga akan menaikkan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai majelis yang tidak sia-sia. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu